Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idali awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Suara saya kedengaran? Malik, kameranya buram ya? Kedengaran Ustaz. Oke. Jelas Ustaz suaranya. Jelas. Sudah bagus gambarnya. Wow, sudah bagus gambarnya. Wajahnya sudah ganteng? Sudah. Oh, sudah. Ya, karena wajahnya sudah ganteng dan kameranya sudah bagus, maka gantian Bang Nabil yang isi lagi. Ayo benar rahmati Allah teman-teman semuanya. Amin. Memiliki kekayaan, terus hidup dengan kecukupan, lalu punya rumah tangga yang sakinah, bisa menikmati apa yang sudah Allah menikmati, semua karunia, itu adalah hampir menjadi cita-cita semua orang. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bercita-cita susah dan miskin, kecuali Abdurrahman bin Auf yang minta miskin sama Allah tidak dikabulkan. Ada yang cita-citanya miskin? Saya sih gini-gini aja lah, BN dah cukup dah. Mengalir aja lah hidup ini. Kalau ke laut, ke sungai. Nah, dia belum selesai tuh, koma masih. Kalau kecomberan ya kecomberan. Oke, ada yang cita-citanya miskin? Ada? Tidak ada. Semuanya cita-citanya kaya, betul? Oke. Semua cita-citanya kaya. Semua cita-citanya bahagia. Semua cita-citanya punya kekasih yang dicintai. Tetapi faktanya, apakah semua orang yang bercita-cita kaya dikasih Allah kekayaan? Hah? Semua dikasih enggak? Padahal kan Allah berjanji wa annahu huwa akhna wa akna. Dan dialah yang menciptakan kekayaan dan kecukupan. Berarti ada yang diciptakan Allah. Lalu kenapa orang yang memiliki cita-cita kekayaan tidak ditakdirkan kekayaan? Apa lagi kira-kira? Nah, apa yang belum mampunya? Kenapa kira-kira? Belum saatnya tadi. Oke, belum saatnya. Masih goib. Kapan emang saatnya? Kurang ikhtiar. Kurang ikhtiar. Belum Kurang saatnya. bersyukur. Kurang bersyukur. Yuk, saya belajar mikir. Belum menjalankan perintah. That's right. Kenapa? Contoh, kenapa Keno belum wisuda di Ismuhu Yahya? Karena belum selesai mim 5 juz. Gitulah dia. Dan dialah yang menjanjikan wisuda. Kan gitu. Lalu kenapa yang tidak wisuda? Karena belum selesai. Gitu cara berpikirnya. Oke. Nah, kenapa ABN selesai kuliah? Kenapa Abang Kiki selesai kuliah S2-nya? Karena sudah mengikuti sidang. Maka dapat gelar magister. Kenapa Bang Ican tidak dapat gelar doktor? Apa kira-kira jawabannya? Karena berkawan sama Bejo. Oke. Kenapa Bang Nabil masih jomblo?
Karena berkawan sama Karena family. belum menikah. Karena belum menikah. Sesederhana itu. Siapa tuh? Sana tuh alarmnya. Oke, sudah. Halo, Jibril ya? Bukan. Nah, sesederhana itu dah kira-kira. Kenapa Bang Kiki sudah dapat gelar magister? Karena sudah mengikuti perkuliahan dan selesai sidang. Nah, gitu. Kenapa Bang Ican belum dapat gelar doktor? Nah, jawabannya karena berkawan sama Bejo. Oke. Berarti pertanyaannya tadi, kenapa kita belum kaya? Karena belum tahu, belum mengerjakan apa tentang kekayaan yang Allah inginkan. Bersyukurnya tuh kata-kata kaya itu ada di Quran. Wa anahu huwa akhna wa akna. Surah berapa ayat berapa Isa? Mana kaya? Tentang kaya kita tidak aware. Surah apa? Bejo langsung buka takut ditanya deh. Ya. Nabil, orang nak nanya Nabil. Kalau jadi gimana contoh gini, gimana bisa saya itu dekat sama Bang Kiki, rumah Bang Kiki saya tidak tahu gitu loh. Apa kesukaan Bang Kiki saya tidak tahu. Gimana saya bisa ke makan kari Minang dengan enak kalau tidak bisa dekat sama Pak Slamet? Gitu cara berpikirnya. Gimana kita mau dapatin kekayaan? Rumus kekayaannya kita tidak pernah tahu. Di otak kita cuma kerja aja. Kalau bicara kerja, mohon maaf saudara-saudara kita yang hari-hari gali parit, yang hari-hari mukul batu, lebih kerja keras banding kita gitu loh. Nah, karena dan Allah sudah sebutkan di surah An-Najm ayat 48. Wa annahu huwa akhna wa akna, dan dialah yang menciptakan kekayaan dan kecukupan. Berarti ada barang tuh. Sesuatu yang diciptakan Allah. Coba saya, sesuatu yang diciptakan Allah, adalah karunia yang dia siapkan untuk hambanya. Nah, berarti dan dialah yang menjadikan wa annahu huwa akhna wa akna. Berarti kalau Allah yang menjadikan, memberikan kekayaan kecukupan, ada enggak barang kaya itu kira-kira? Itu dulu yang harus kawan-kawan yakini. Imannya lah kira-kira. Yakin enggak kira-kira barang itu ada? Yakin enggak kira-kira? Pak Haji yakin enggak Pak Yadi? No skid. Surah berapa ayat berapa tadi? Oh. Gitu dulu cara berpikirnya. ABN cipta dia Bang ABN memberikan fasilitas dapur di Ismu Yaya. Berarti semua orang boleh akses ke dapur enggak? Apa yang membuat Keno tak sampai akses ke dapur? Apa Adli? Apa kira-kira yang buat akses ke dapur enggak bisa? Orang untuk sampai di tujuan tuh gimana sih? Oke, lebih detail dia tak tahu posisi dapur tuh macam mana. Kalaupun dia tahu, dia tak bergerak sampai dah dapur kira-kira. Sesederhana itu cara berpikirnya. Oke, saya sederhanakan dulu. Nah, tak tahu, kalaupun udah tahu, pertama tak tahu. Yang kedua, kalaupun tahu tak bergerak. Nah, sekarang mari kita korelasikan janji-janji Allah di Quran. Allah janjikan kekayaan dan kecukupan. Berarti kalau mau dapat kaya, yang ciptakan kaya dan kecukupan adalah Allah, maka jalan terbaik seperti yang Kofredi tadi, saya mau dalam menjelaskan lebih detail tentang belum menjalankan perintahnya. Berarti ada syarat yang belum kita kerjakan, sehingga kita tak dapat merasakan fasilitas yang sudah Allah janjikan. Itu yang dieksplor. Oke, saya mundur dengan cerita.
Bang Nabil, Masya Allah, entah dari mana-mana aja dapat foto-foto saya masa lalu tuh. Jadi, pertama yang harus kawan-kawan lakukan, membangun kesadaran agar keluar dari kesusahan. Apa? Karena ada dua tipe orang ketika dihadirkan kesusahan. Tipe pertama ketika dihadirkan kesusahan, dia menjadikan kesusahan itu sebagai alasan untuk dimaklumi oleh orang lain. Ente sih nyaman, bapak ente kaya. Ente sih nyaman, kerja tempat nyaman, akulah apalah ada. Manalah mungkin, manalah bisa aku nih. Nah, gitulah dia. Oke, manalah bisa aku. Nah, gitulah jawaban sederhana orang, sebagian besar orang. Lalu tidak sebagian besar, ada juga. Saya ini kebetulan lahir di Siantan, kawan-kawan. Yang kondisi sosialnya itu mungkin jauh lah. Dulu ya, 30 tahun yang lalu jauh lah dari kategori mungkin untuk meraih keberhasilan. Dan tidak ada juga teladan keberhasilan di teman-teman saya itu. Mainnya tapuk pipit, tapuk kaleng, main meriam ngejutkan Cina. Kalau ada Ramadan tuh kumpulkan kaleng. Percis kalau saya mungkin gak, saya ini orang anak-anak begal gitu. Nah itu lingkungan saya dulu tuh. Yuk. Pergi gitu. Habis sahur tuh, boom, itulah. Terus ikut pick-up jualan kincau subuh-subuh di Pelamboyan, turun jembatan Landak masih banyak bencong, saya ambil kincau lempar ke bencong tuh. Balai puasa pop kata dia. Itulah saya mana tuh kamu sukses kategori begitu kan. Mandi bekubang, habis itu balik sekolah ada yang main kolok-kolok, pacina. Nah, coba lihat ada enggak indikator keberhasilan di situ? Syukurnya opa tuh almarhum nyekolahkan abi ke SD Mujahidin. Saya ngelihat banyak gak? Ini orang kaya tuh ya. Mama ngantar pakai mobil, abi pakai oplet diantar oma. Pakai mobil, saya jajan cuma 200 rupiah. 100 beli kacang hijau, 100-nya kayak nasi angkringan, isinya nasi kuning. Teman-teman saya orang kaya, kalau saya janjian ke kantin yang buruk, teman-teman saya belanja di koperasi. Mereka bisa beli ciki, mereka bisa beli susu UHT yang harganya satu udah 1.000. Jajan saya 200, jajan mereka 2.000. Nyamannya hidup mereka ya kayak gitu lah. Dan naik lagi ke SMP, ya kan? Jadi kesakitan itu membuat saya ke-trigger. Aku tak kaya tapi aku harus bersinar nih, gitu loh. Aku tidak lahir dari orang yang harus bersinar. Rajinlah jadi bintang sekolah, ya kan? Memanfaatkan gelar bintang sekolah untuk memacari cewek yang paling cantik di setiap angkatan. Tapi ternyata jadi bintang sekolah tidak menjamin cewek itu setia. Ternyata cewek itu selingkuh dia sama budak yang pakai motor. Abi tak ada motor. Gitu cara main kau ya. Nah, SMA gitu lagi. Tumpukan kesakitan itu tidak menjadikan Abi kayak anak sekarang. Mungkin karena dulu tidak ada sosial media. Mungkin dulu tidak ada fasilitas paylater, pinjol atau apapun. Itu yang saya syukurin kawan-kawan. Sehingga tidak ada pilihan lain selain berhasil. Nah, itu dulu tuh harus punya trigger dulu. Kalau tidak nyaman, pengen nyaman. Nah, akhirnya satu-satunya jalan dan cara berhasil merantau. Pergilah ke Jogja kuliah. Makinlah melar otak saya. Saya mau cerita bosnya. Ternyata belajarlah dengan pengusaha ini, pengusaha itu, orang kaya ini, orang kaya itu. Ternyata Allah takdirkan bertahun-tahun sampai akhirnya bergabung di sebuah multi level marketing, berjuang kerja dan sebagainya tuh. Sampailah di titik itu ternyata tidak juga. Di usia 23 tahun ternyata tidak juga meraih dapat kekayaan. Tapi bangkrut lagi gitu loh kawan-kawan. Nggak benar-benar kaya gitu loh.
Nah, oke. Ini foto-foto yang Bang Nabil foto posting di IG ya. Coba tengok tuh. Jadikan Nabi share screen. Jadikan Nabi apa namanya? Yang di tab itu apa nama Bi? Yang di tab ini namanya, bentar ya. Yang Adi Pratama, Bil, nama saya biasa. Adi Pratama Larisindo, saya. Udah Bi. Dah, makasih Bang Nabil. Antum lihat. Nah, yang pakai baju merah nih, zaman-zaman saya jadi fokus bagi digital marketer. Tongkrongannya warung kopi. Ini di Solo. Nah. Tuh, tahu nggak ente taman sebelah abis apa tuh? Kenal nggak ente wajah? Hah? Kenal nggak ente? Iqbal Maulana. Nah, jauh kita belajar dah. Nih, Jajang Yusuf. Sekarang udah jadi orang-orang hebat juga semuanya. Nah, tahu nggak ente nenek sini siapa nih? Nenek. Nah, survei tanah. Tahu nggak nih belakang saya siapa nih? Tahu nggak? Nah, belakang sedekah kopi atau siapa tuh? Ompi. Nah, jadi saya pernah di fase ngopi. Temankan anak imas belajar. Pernah buat tosa, jualan galon. Tadi Bang Noval belum ada apa-apa jualan galon. Beda jual tosa sampai terbelok terbalik tosanya sama Kiki di informasi. Kamu berat sebelah ngengeng gitu lah dia. Karena jalannya miring. Oke, saya pernah di fase itu teman-teman. Nah, saya mau kasih cara berpikir shortcutnya teman. Shortcutnya kawan-kawan ya. Oke. Yang kerja keras saja belum tentu cukup. Apalagi antum kerja malas. Yang kerja keras saja belum cukup. Apalagi asal kerja. Selalu orang berpikir cara menuju kekayaan dengan kerja keras benar. Tapi ada bumbu utama yang bikin itu jadi lezat. Bang Reja bikin ayam. Enggak, saya bilang. Bikin lagi enggak, saya bilang. Bikin lagi enggak. Sampai saya bilang ini contoh ayam yang tepat. Begitu dimodifikasi gas yang ini. Oke. Berarti kira-kira salah ayamnya atau salah bumbunya? Oke. Berarti untuk mendapatkan ayam yang lezat harus tetap ada ayam dan tetap ada bumbunya, betul? Nah, kira-kira kalau ayam tak ada bumbunya saja mungkin nggak kira-kira? Jualan bumbu berarti kita. Nah, kerja kerasnya tidak boleh dihilangkan. Tetapi ada bumbu yang harus ditambahkan yang itu sesuai maunya Allah. Gitu loh. Karena beberapa orang mengatakan akhirnya tenang ya, nanti rezeki diantarkan. Kerjanya tuh akhirnya melupakan dimensi keimanan, dimensi fundamentalnya, dimensi sunatullahnya. Jadi kerja kerasnya dijalankan, kerja cerdasnya dijalankan, tapi ada bumbu yang ditambahkan yang saya rasakan, yang Abi lihat semua orang-orang di sekeliling saya hari ini membuat hidupnya dapat lompatan. Apakah bumbu itu? Apalah kira-kira? Ada yang tahu? Itu yang saya sebut jalan tol. Dan kalau saya masih pakai, ada gak teman-teman saya seangkatan yang masih pakai gaya yang sama? Banyak, dan hidupnya gak kemana-mana, mutar-mutar saja. Apalah kira-kira? Khidmat bagian daripada dalamnya. Hanif juga sudah khidmat tapi belum kaya-kaya. Akil juga sudah khidmat tapi belum kaya-kaya. Ada bumbu yang masih kurang. Apa? Peluang. Oke. Lucky. Oh, ada Ustaz Ihsan kau. Aduh Ustaz Ihsan, Masya Allah. Dah lah kan Ustaz Ihsan yang ngisi. Ustaz Ihsan lah nih. Oh dari Mekah ke? Ustaz Ihsan lagi umrah gak Ustaz Ihsan? Masya Allah, mantap kali. Oke.
Ada satu momen, termasuk Ustadz Ihsan berubah hidupnya. Adalah kita bedah Ustadz Ihsan ya lah, jangan jauh-jauh. Termasuk Ustadz Ihsan. Ustadz Ihsan. Dengar gak dia? Atau orang lain pakai akun dia? Nah, Siap, Bi. Assalamualaikum. salam. Ustadz Ihsan, apa yang dirasakan dulu hanya sekedar menjual air galon dengan sekarang bekerja, kan sama-sama kerja keras. Kalau dulu kan jual air galon hanya sekedar jualan itu, tapi sekarang jualannya surga. Apa yang dibedakan? Rasakan Ustadz Ihsan. Ya kayak kata antum, Bi, percepatan rezeki, jalan rezeki, didatangkan dunia dari arah tak disangka-sangka, dipertemukan dengan banyak peluang, ditemukan dengan banyak sultan. Dan begitulah. Dulu Ustadz Ihsan tuh pertama kali saya jumpa jualan gamis. Oke, dia posting, saya bisa ngiklan 1 rupiah. Oke. Nah, jualan gamisnya benar. Tapi begitu dia posting jual 1 rupiah, kena bully sekota Pontianak. So hebat, macam-macam, macam iya ya. Termasuk Bang Tama lah bully dia. Karena Bang Tama mastahnya. Dia ngerasa aku yang lebih tahu tentang jualan Facebook gitu loh. Masa kau anak newbie bilang demikian? Nah gitulah dia. Sampailah saya bilang, coba, dah keliling dia berkelana. Dah ketemu sama saya. Ketemulah di pesawat. Arah balik. 1 pesawat. Apa yang saya pesankan ke Ustadz Ihsan waktu itu? Membersamai perjuangan, membersamai agama Allah. Karena kita bukan cuma nyari duit, tapi nyari bekal buat ke surga. Itu, Bi. Jadi sekarang Ustadz Ihsan tiap bulan umroh. Kan nyari bekal ke surga, Bi. Oh, Masya Allah. Gimana? Akil tanya, gimana cari bisa tiap bulan umroh, kata Akil. Kan tak ngajak-ngajak. Khidmat dulu sama BEN di minimal 5 tahun. Bula. Ngikut-ngikut. Dia tahu dia tahu momen kapan khidmat dan dapat gulanya, makan gula dia. Tapi saya bahagia ngelihatnya bisa umroh. Ya kan tiap bulan hari ini balik umroh biasanya langsung transfer ke ABN. Itu yang bagus itu insya Allah. Nah, coba lihat itu yang terjadi. Coba lihat dulu Ustadz Ihsan keliling tak tahu tentang ruduh kemana-mana. Nah sekarang begitu lihat pasutnya tadi. Apa yang beliau lakukan? Membersamai dakwah. Itu yang terjadi sama Ustadz Berry. Itu yang terjadi sama Ustadz Lutfan. Itu yang terjadi sama Ayah Man. Itu yang terjadi sama Bang Ican. Itu yang terjadi sama Bang Kiki. Itu yang terjadi sama Bang Bejo. Itu yang terjadi sama Pak Slamet. Orang-orang depan Anda ini bukti hidup. Dulu Pak Slamet amat sangat kerja keras. Tapi baru di level pergerakan. Belum dakwah. Kerja kerasnya tidak dihilangkan. Pendamping coach keliling Indonesia bawa sound system kemana-mana. Bikin outbound, bikin apa. Kalau antum pernah dengar namanya Pak Happy Trenggono, inilah orang belakang layarnya. IIBF, International Islamic Business Forum. Damping Pak Fahmi, inilah orang belakang layarnya yang bikin event. Nah, itu di level pergerakan. Keliling Pak Slamet. Bang Ican setiap minggu dulu bikin seminar ribuan orang, closing orang untuk download aplikasi dengan Bang Reja. Syukurnya Ican tobat duluan baru Reja. Reja udah diajak-ajak kemarin-kemarin, dia masih sibuk dengan perusahaan multinasional yang IPO. Gitu. Ada kesamaan dan ini bukanlah kebetulan, tapi pola, tapi rumus. Kapan titik baliknya? Jadi gini, saya tuh punya, jadi modal nomor 1, niat dulu. Energinya dulu harus ada. Kalau energi tak ada, niat tak ada, tak sampai. Ustadz Ihsan lupa, makasih ya Ustadz Ihsan, mabrur umrohnya. Doakan kami bisa sampai ke Baitullah. Oke. Nah,
Itulah yang disebut niat atau endurance tadi itu. Itu yang penting kawan-kawan. Nah, maka saya bilang sama ustazah, ahlan wa sahlan. Ada Ustadz Adia, ada Ustadz Raffi. Kayaknya kalau Raffi datang, Raffi yang isi. Izin Ustadz ya. Izin lanjut ya. Ahlan. Nah, jadi kawan-kawan, endurance itu wajib dimiliki. Otot-otot tenaga kerja keras itu wajib dimiliki buat yang pingin menuju kekayaan dan kecukupan. Saya ulangi tadi. Kata-kata kekayaan ada enggak di Quran? Bagaimana bunyi redaksinya? Wa akna. Apa artinya? Menciptakan kekayaan dan berarti sesuatu yang diciptakan Allah untuk siapa jadinya? Untuk kita hambanya. Pertanyaannya, kenapa yang sudah Allah ciptakan tak bisa kita rasakan? Belum menjalankan perintahnya. Karena belum memenuhi spesifikasinya. Analoginya tadi adalah Bang Kiki bisa selesai S2 dapat gelar magister karena ngikuti perkuliahan, ngikuti persidangan, menyelesaikan tesis. Dapat tak kira-kira? Dapat. Oke. Bang Pradana insya Allah sebentar lagi jadi advokat karena mengikuti sertifikasinya. Bentar lagi dia beli cincin 10 kayak gini dah. Tapi cincin zikir, astagfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar, kayak gitu dah. Anda yang sedang butuh bantuan sini kata dia kan. Soalnya ada juga orang Pontianak begitu juga, besar-besar cincin itu. Yang datang. Nah, oke. Berarti saya mau ngajakkan ke teman-teman, mengajak berpikir kekayaan itu bukanlah sebuah keniscayaan. Kekayaan itu bukanlah sesuatu yang goib gitu loh. Itu sebuah pola yang bisa digenggam, dirasakan kalau kita tahu caranya. Masalahnya otak kita terlanjur berpikir kekayaan itu cuman kerja keras saja. Kerja kerasnya tak boleh dihilangkan. Nah, orang-orang yang saya sebutkan tadi, Bang Ican, Bang Kiki, semuanya orang pekerja keras. Cuman kemarin kami kerja keras tak ada bumbu yang tidak dilengkapi bumbu yang tepat. Ustadz Adia, ada yang tahu tak? Dulu jualan bakso. Bakso bang. Kalau dasi dulu dia jualan bakso, mana ada poster dia sama Ustadz Omar Mita? Mustahil. Kalau jualan bakso tak mungkin berangkat haji. Kalau hanya jualan bakso tak mungkin bolak-balik umroh. Bisa kalau jualan bakso tak mungkin ada konten sambil motong pisang sama motong nanas. Iya kan? Potong durian nih belum. Kayaknya bikin potong kelapa di sini nih. Ah. Kapan titik baliknya Adia tadi? Persis yang Ustadz Ihsan lakukan. Persis yang Bang Kiki lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa. Takwa itu bukan hanya sholat, ngaji, puasa. Di dalam takwa itu ada kerja juga. Jadi kerjanya tidak boleh dihilangkan. Semangat kerja keras, endurance-nya itu, tahu endurance kan? Oli Pertamina. Endurance itu tenaga, tak boleh dihilangkan. Maka kalaupun teman-teman masuk ke dakwah tak ada endurance, tak juga jadi. Mohon maaf, jadilah dai-dai tapi lemah gitu loh kawan-kawan. Oke, endurance wajib ada. Tapi tambahan endurance tadi, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan sadida yang benar. Perkataan yang benar itu tak ada perkataan yang benar selain tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Menyampaikan yang benar, yang hak dan sabar. Kalau dirangkum itu aktivitas apa namanya? Dakwah, bos. Aktivitas dakwah itu adalah aktivitas bagaimana berupaya mengenalkan Allah kepada orang sekeliling kita. Belum tentu orang yang di dalam dakwah berdakwah. Ingat, belum tentu orang yang di dalam dakwah berdakwah.
Ustadz Lukman dulu awalnya sering bilang sih kayak gini. Ketika misalkan teman-teman gontor kumpul. Nah, saya tuh suka jadi bahan tanda kutip objek yang dijual sama ayah man. Saya nggak tahu kan bahasa Arab saya waktu itu belum terlancar. Sekarang pun masih belum lancar juga. Masih tahu zalika jidarun, nah gitulah. Naftihatun, gitulah dia. Tilka rafiyun, nah gitulah dia. Tapi masih mending. Kalau sekarang masih hebat Bejo dibanding saya. Karena saya masih ada bolos 2 kali, Bejo nak bolos-bolos kelas bahasa Arabnya. Kan? Kawan Ayahman. Kawan Ayahman sama komen dokter baru kemarin depan. Nah. Oke. Jadi teman-teman, Ayahman tuh sering bilang kayak gini, ini bukan anak gontor ke teman-temannya kalau kumpul. Tetapi beliau sudah menjalankan nilai-nilai gontor, menemankan anak dakwah. Seolah-olah Ayahman sedang nampar teman-temannya, kita percuma belajar ke gontor, tapi tidak melanjutkan risalah kebaikan ini. Nah, gitulah cara berpikirnya. Sekali lagi, orang yang di lingkungan dakwah belum tentu berdakwah. Bisa jadi orang di luar dakwah yang juga ikutan dakwah. Kayak Bang Raffi. Memulai karir di dunia entertain. Artis loh tuh. Dalam dari Binjai. Bang Raffi. Tetapi memutuskan. Mana ada. Kalau ada dalam catatan sejarah Indonesia. Satu-satunya artis yang mau pondok pesantren selama 3 bulan tuh Raffi Al-Farizi. Tak ada yang lain kawan-kawan. Habilitasi. Dan kan kemarin abis syuting dengan Masjid Nusantara, kemarin syuting dengan Trans 7. Jejak apa sirah Islam. Tidak dilanjut Trans 7, harusnya lanjut. Kenapa pindah lanjut pi? Waktu itu Trans 7 minta saya perankan Fir'aun, tak mau dia. Jejak sirah, suruh jadi mumi, tak mau Raffi. Maka cut, tidak totalitas kan Trans 7. Nah lalu coba lihat ketika Bang Raffi qadarullah atas izin Allah mulai nyemplung khidmat ke dakwah, nemankan Ayahman Rodso Asiteru, ya kan? Arigaseteru lah, arigato. Di waktu itulah Allah muliakan dia, gitu loh. Asiteru kok kamu berubah? Ya. Arigato. Waktu itulah Allah muliakan Bang Raffi. Wah, tunggu saja nanti tanggal 17 Agustus. Apa kemuliaannya, gempar Indonesia. Jadi tidakkah antum meyakini, oh ini bumbunya masalah. Bumbu ini yang belum dilengkapi banyak orang. Nah, kerja keras saja tidak cukup, butuh bumbu. Kan gak rumusnya, kalau mau kaya, kaya itu bukan sebuah hal yang goib. Bukan sesuatu keniscayaan. Semua layak buat orang yang mau dulu. Karena Allah yang menjadikan menciptakannya. Oke, lalu kenapa orang yang sudah berjuang menuju kekayaan tak dapat kekayaan? Karena dia tidak ikuti aturan yang pemberi kekayaan. Tidak ada bos mengatakan aku akan kayakan kau. Ada kira-kira? Tidak ada. Tidak ada kepala dinas, kepala pejabat eksekutif mengatakan saya akan kayakan kalian. Ada kira-kira? Satu-satu yang mengatakan itu adalah Allah Rabbul Alamin. Maka harusnya SOP Allah yang kita ikuti. Masuk akal? Saya tidak pernah bilang ke Ican, saya akan kayakan ente. Tak pernah, Fir'aun lah saya. Masa? Coba lihat, kita mau kaya, tapi kita tidak mengikuti sang pemberi kekayaan. Itulah kebodohan kita. Bos kita tidak pernah bilang, aku akan kayakan kau. Atasan kita, pejabat kita tidak pernah bilang, aku kayakan kau. Tidak ada. Tapi yang bilang itu siapa? Allah bos. Nah lalu gimana merujuk ke sana? Petanya adalah begini, kekayaan itu kan sebuah reward, betul? Reward itu diberikan kepada siapa kira-kira? Berhak, yang layak. Wisuda itu sebuah reward. Diberikan kepada siapa? Orang yang layak itu sampai di satu titik itu disebut apa? Orang apa namanya? Berhasil, apa lagi? Coba sebutkan, cari kata-kata itu di Quran, apa kira-kira? Orang yang pantas. Oke, saya hadiahkan ini ya. Setelah dia mendapatkan label apa? Sikit lagi. Apa? Yang kalau kata-kata Quran apa? Kemenangan, bos. Kemenang, karena udah menang baru dapat hadiah kaya. Clear?
Masuk akal? Nah, maka kita lihat ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Oke, prosesnya qaulan sadida. Taqullah, percaya dulu. Oke, kekayaan itu bahwasanya Allah janjikan. Taqullah itu proses all-nya, universe-nya itu taqullah. Ingat, ittaqullah, bertakwa itu bukan hanya sholat, ngaji, dan puasa. Bekerja juga. Endurance, semangat. Maka Abi bilang sama Ustazah Julia, sama Ustaz Ikhwan, buat seluruh santri, ya kan, tambahkan materi tentang endurance, daya tempur. Maka insya Allah, bulan Agustus ini santri akan masuk barak militer. Tidak percaya. Sudah saya komunikasikan ke Kolonel Supian. Ini nomor handphonenya ada. Siap nak? Mau berhenti sekarang memang. Raffi mau ikut Pi sebelum nanti Pi ujian kehidupan pada itu. Badai kan datang, angin akan. Soalnya saya akan nyanyi itu sama Adi nanti Pi. Berembus kencang, maafkan jika memang kami dari jauh. Harus latih endurance, bos. Otot endurance harus dilatih ternyata. Maka saya bilang Ustaz Julia, pagi habis al-maksurat, santri-santri wajib lari 4 km. Mutar kuburan Cina. Biar makan mati sekali. Depan kuburan Cina, Bi. Ya, 4 km Ustaz Kiki. Oh, Abi habis sore nge-gym. Enggak nih. Udah macam telur tirek belum? Ditemani oleh PT Ustadz Berry. Kita lagi itu siapkan gym. Kita lagi ngumpulkan besi bekas supaya murah. Informasikan. Nah, jadi gini. Mari kita perbaiki definisi bertakwa itu bukan sholat, ngaji, dan puasa. Bekerja, ikmalu, kata Allah bilang Nabi Daud. Kerjalah kau, berbuatlah kau, wahai keluarga Daud. Bagian bertakwa. Paham? Nah, saya ingin pecahkan itu biar otak kita tuh tidak sekuler. Mikir takwa tuh cuma sholat, ngaji, dan puasa. Bukan hanya juga bekerja, termasuk ngaji, sholat, dan puasa juga. Mau bikin ayam, bukan hanya bikin ayam, bumbunya harus pas. Nah, tetapi ada kata-kata yang Allah highlight. Apa itu? Qaulan sadida. Itu padahal bagian daripada takwa. Tapi Allah keluarkan dari kata-kata taqullah sebagai penekanan. Ini aktivitas genting yang kau kerjakan duluan. Gitu lah dia. Keno jaga rumah ya. Iya mak. Oh iya Keno, nanti kalau sore tolong jemuran diangkat. Kalaupun dah nak hujan angkat. Jaga rumah itu seutuh semuanya. Tapi ada yang lebih penting, yang genting. Apa? Angkat jemuran. Soakal? Nah, pertanyaannya, sudahkah kita mengamalkan qaulan sadida? Sudahkah kita praktek qaulan sadida? Dah belum? Nah, kalau sederhanakan qaulan sadida itulah berdakwah. Titik balik perubahan Bang Kiki ketika berdakwah. Titik balik perubahan Bang Ican ketika berdakwah. Titik balik perubahan Bang Bejo ketika berdakwah. Titik balik perubahan Pak Selamat ketika berdakwah. Ustadz Adia ketika berdakwah. Nah, maka berdakwah ini bukan lagi pilihan. Tapi syarat utama buat antum yang pingin mendapat hadiah kekayaan dengan menuju gelar kemenangan dari Allah. Apa yang Allah janjikan di surah Al-Ahzab ayat 71-nya? Yaghfir lakum zunubakum. Nanti aku akan ampunkan segala kesalahan-kesalahanmu. Berarti apa yang menjadi jarak antara seorang hamba dan Tuhannya yang tadi berjarak karena maksiat didekatkan. Udah tak ada lagi jaraknya. Karena sudah diampunkan. Sebagaimana seorang pelacur yang ngasih minum seekor anjing. Karena terampunkan dosanya lah. Dia dapatkan hadiah surga. Oke. Nah, pengampunan itu adalah jalan terbaik untuk seorang hamba dekat sama hambanya. Berarti kalau sudah dekat, seolah-olah mahasiswa yang magister tadi sudah mau di ujung tesisnya. Udah dekat dah bos. Yarfir lakum junubakum. Keren sekali ini amalan. Satu amalan ada 3 hadiah. 1 diampunkan dosa-dosanya. Oke. Enak enggak?
hadiahnya tuh apa ya? Kalau dibedah dari surah Nuh, ada 4 hadiah ampunan, turun hujan, ya kan? Terus yang kedua, wa yumdit lakum bi amwali wa banin, dilipat gandakan harta dan anak serta dikasih kebun-kebun. Berarti betul enggak satu puzzle saja, ampunan saja itu ditegaskan lagi di surah Nuh, Allah lipat gandakan harta dan anak. Kaya enggak kira-kira? Oke? Nyambung ayatnya? Yang kedua, yang mahal, yuslih lakum a'malakum. Tidak hanya diampunkan, Allah naikkan derajatnya. Semua yang sudah pernah dia kerjakan, yang belum terselesaikan, yang tidak tercatat di meja kerjanya Allah, dirangkum jadi satu, diletakkan. Ini semua amalannya. Oh, ternyata tidak cukup nih masuk surga. Kasih surga VIP sama dia. Dan ditegaskan Allah, wa mayyuti illa hawa rasulahu. Barang siapa yang ikuti Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan azima. Inilah dia. Maka dia akan mendapatkan bukan hanya kemenangan, fauzan, tapi azim, yang besar. Kalau sudah fauzan azima, kekayaan itu cuma satu. Rewardnya hanya bukan kaya. Dikasih Allah sakinah. Dikasih Allah kemuliaan. Dikasih Allah kelapangan hati. Dikasih Allah ketenangan. Semuanya kalau sudah fauzan azimah. Kenapa saya bisa ngomong bilang begitu? Ini loh bukti nyata. Maka kalau antum mau nanya orang. Kan Abi bilang santri PGP. Kemarin santri PGP anak kumpulkan. Bang Ican angkatan 1. Tolong cari sosok inspirasi di tempat ini. Siapalah sosok inspirasinya? Akil, Dani. Kawan-kawan nengok itu ya tuh belum bisa. Kenapa tidak ada yang mau wawancara Bang Ican? Saya bilang. Kenapa tidak ada yang mau wawancara Bang Kiki? Maka definisi ini pun harus beres. Saya tidak mengatakan Bang Akil tidak inspiratif. Sangat inspiratif di zamannya. Oke. Keno nanya siapa kemarin? Bang Reja. Jadi udah banyak bukti yang antum bisa dapatkan. Itulah hadiah fauzan azimah. Dan itulah yang saya rasakan ketika memutuskan sudah dari 2005 belajar cari uang sampai 2013 tidak kaya-kaya. Maksudnya kaya jatuh, kaya bangkrut. Akhirnya membersamai dakwah. Kalau bukan karena Quran, mustahil sampai di titik ini. Semalam kan Nabi dah hitung-hitungan. Ana semalam hitung-hitungan Ustaz Adia. Saya jalan sama ayah mantu 2017 sampai 2020. 17, 18, 19, 20. Kalaulah setiap ceramah kami berdua kami tarifkan 20 juta. Berarti satu tahun tuh 48 minggu. Dikali 20 juta kurang lebih 960 juta. Dikalikan 4 tahun berarti 4M kurang lebih. Lalu saya bilang sama santri-santri, masjid ini dan cabang-cabang yang lain saja sudah berapa M? Berapa hitung kemarin? 82 miliar. Tak ada apa-apanya. Itu kalau ceramah 20 juta sekali ngisi. Apa kita pernah ceramah? Apa gitu cuma penghasilan 2-3 juta sebulan. Tapi kita bukan jalankan itu. Kita tidak minta tarif dari ceramah kita. Bahkan kita nombok, kita jalanin SOP-nya Allah. Ittaqullah. Salah satu ittaqullah adalah berjihad jalan Allah dengan hartamu. Di ceramah itulah kita geser. Panitia nombok sewa tempat kita geser. Pesawat pakai tiket sendiri kita geser. Dan sekarang Allah balas fauzan azimanya. Bukan hanya menang. Banyak orang kaya tapi kosong dalam kekayaannya. Banyak orang juga punya aset tapi rumahnya tidak ada yang ninggalin. Munzalan sekarang 21 masjid ada deh. 21 kan? 21. Ayahman punya aset kalau divaluasi misalkan disebutkan sosok itu 21 titik masjid. Kalau 21 titik gerobak ayam kayak Bang Reja masih biasa. Ini 21 titik masjid bos. Bang Zen main ke Bandung. Jepret foto lagi sama Fadli sama Yusuf. Apa kata Zen?
ini berkah punya saudara di mana-mana ya Bi, kata dia. Bisa ada yang traktir makan, bisa ada tempat tinggal. Lalu saya jawab, alhamdulillah selama KTP-nya masih sidak, masih ada dalam naungan sultan. Tapi kalau sudah ganti KTP, ya kan ada invoice bilang, tak tahu ada. Nah, sekarang mulai tahu enggak kira-kira? Jadi peta menuju kekayaan tuh serumit yang dipikirkan enggak kira-kira? Enggak, Bos. Enggak serumit yang dipikirkan. Setanlah yang membuat itu jadi rumit. Setan yang buat. Semalam mau nongkrong sama meeting team leader. Kita tetap ingat Abi bilang ya, endurance-nya, kerja kerasnya tidak boleh ditawar. Oke, kita bikin KPI, kita bikin job desk, kita bikin goals, kita bikin roadmap. Itu istilah-istilahnya tuh. Tetap dijalanin. Tapi tidak boleh melebihi ikhtiar kita mengikuti perintah-perintah Allah yang lain. Oke, tak boleh ikhtiar kita mengerjakan itu semua melebihi daripada kemampuan dan kewajiban kita menjalankan perintah Allah. Berupa sholat tepat waktu, berupa zikir pagi, zikir petang, berupa baca Quran, berupa sedekah, berupa puasa, berupa mentadaburi ayat-ayat Quran, begitu. Maka ketika walaupun endurance-nya, tenaganya penuh dan semua formatur metrik atau faktor tentang kekayaan dipenuhi, dapat sih. Tapi puncaknya pasti mengalami kekosongan dan kehampaan. Maka bukan hanya label kaya yang dikejar dan cukupnya. Di luar sana orang cuma ngejar kayanya sehingga akhirnya bingung sampai di puncaknya kehampaan. Karena Allah tidak karuniakan kecukupan dalam hatinya. Dan kecukupan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibuat, melainkan balik-balik lagi. Sebagaimana kita kita berupaya mengejar kekayaan, maka ada upaya juga ngejar kecukupan. Sebagaimana kekayaan itu juga punya syarat, kecukupan juga punya syarat. Emang? Energi kita ngejar kaya ya, tapi energi kita lupa mengejar kecukupan. Dan ternyata itu anugerah Allah, reward dari Allah. Ketika datang tawaran-tawaran, ya kan, yang ternyata sumbernya belum bisa dipastikan benar. Tapi kalau kita punya sinyal kecukupan, enggak. Good and enough kalau bahasa saya. Oke, saya ulangi sekali lagi. Berarti kira-kira kekayaan itu sebuah hal yang mistis atau realistis sebenarnya? Ada polanya? Ada polanya. Oke, pertama satu, berniat dulu. Betul? Nah, setelah berniat, hukum sunatullahnya ya bekerja dengan endurance-nya tadi, dengan tenaganya. Maka latihan fisik itu latihan tenaga. Tapi bekerja saja tidak cukup, harus bumbunya pas. Nah, berdasarkan sampling objek analisa dari beberapa sampel manusia yang kita analisa, titik balik kehidupannya berubah ketika dia sudah mulai apa tadi? Apa bumbu utamanya? Membersamai, bukan hanya membersamai, tapi sampai di level menjadi peran utama dalam dakwah. Modelnya macam-macam, enggak mesti ngomong di depan. Ya kan, Bang Raffi dakwah dari akun IG-nya serta bikin program makan-makan di Binjai. Ustadz Adia bikin program sharing-sharing tentang rumah tangga lewat e-booknya. Bang Ican di digital fundraiser sebagai pembicara utama. Karena dia butuh lagi menuju kekayaan, butuh lagi pertolongan Allah, membersamai dakwah dalam program Teman Sakinah. Nah, Bang Kiki bikin program kemasjidan. Bang Tama dan Bang Bejo lagi membersamai Mbak Ican bikin pondok digital. Coba lihat, semuanya menuju ke sana. Makin banyak kanal dakwanya, makin besar peluang kemenangannya. Jadi definisi daripada qaulan sadida itu bukan hanya sekedar ngucap, tapi punya energi. Makanya Abi bilang kemarin sama
para leader teman-teman. Saya bilang KPI di kita tuh, goals besar dari semua yang kita kerjakan ini cuma 2. Bertambah uang, tambah orang. Itu bahasa sederhananya. Tambah uang tuh bertambahnya kekayaan dakwah. Bertambahnya lahan, luas, tempat kita dan sebagainya. Tujuannya apa? Biar kita bisa menampung banyak orang untuk balik dan dekat sama Allah. Habibal yang semalam sama Ustadz, siapa yang khotib? Uzlah. Ustadz Uzlah, antum harus bebaskan lagi lahan kiri kanannya. Kenapa? Kalau antum tidak biarkan, maka kebun-kebun itu dibeli oleh orang yang tidak bertuhankan Allah. Akhirnya nanti dakwah antum terbatas. Ya udah, kalahlah. Bagaimanapun contoh. Kita belajar dari perjalanan Israel Palestina. Penting gak kepemilikan lahan jadinya? Antum mau gak sebelah situ Yahudi yang tinggal? Mau gak kira-kira? Enggak kan? Maka wajib gak segera kita mintakan sama Allah pengelolaannya? Maka itulah penting bertambahnya harta dakwah. Yang kedua, bertambahnya orang yang berquran. Maka Abi bilang sama Bang Aam, ketika Bang Aam melihat tukang, maka KPI bagaimana mengenalkan Allah lewat proyek yang kita kasih ke dia. Pak, syarat untuk kerja proyek-proyek di Ismuyaya ini sholat tepat waktu berjamaah. Setelah deal gitu loh. Kalau tidak, mohon maaf, kami bukan hanya menyelesaikan bangunan. Kalau hanya menyelesaikan bangunan, Cina pun banyak Pak. Itulah dakwanya Aam. Nambung? Dakwanya Reja juga gitu. Syarat yang buat kerja di dapur ini, dapur central kitchen ini, buat goreng ayam ini sebagainya, ini dia SOP, tepat waktu, sholat sebagainya. Kalau tidak bisa, mohon maaf, lebih banyak yang lebih kerja keras. Itu orang-orang tenaga kerja dari Cina lebih murah bayarannya. Itulah dakwah. Nah maka kalau antum jadi praktek kaulan sadida nih, ketika ngelihat orang tuh tidak sabar untuk pingin apa yang saya pingin sampaikan ke dia supaya dia tertarik dengan surga ya. Gitu loh kawan-kawan. Ya nyatanya adalah dia mau datang ke masjid, dia mau ikut kajian. Itu yang betul. Kalau aktivitas itu tidak pernah kita lakukan, berarti kita tidak pernah praktekkan kaulan sadida. Muammar belanja ke Pelamboyan. Berapa lama bang jualan sayur nih bang? Oh udah 6 tahun nih. Oh Masya Allah. Jam berapa lah turun bang? Jam 2 lah saya turun nih. Oh jam 2 udah di pasar bang? Iya jam 2 di pasar. Sholat subuh macam mana? Itulah kadang sholat, tak ada yang jaga meja nih kata dia. Tak apa-apa, dengarkan dulu. Jangan auzubillahi minasyaitonir. Enggak juga kayak gitu. Nah sekali, oke, langsung mode. Aku harus sampaikan kebenaran ke abang ini. Sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali beli. Bang, biasa baru masuk pertanyaan kedua. Berapa biasa untung sebulan nih bang? Adalah banyak. Biasa pertanyaan Abi tuh yang akhirnya buat orang tak bisa jawab. Berapa yang bisa disimpan bang? Manalah cukup. Di situ lah masuk nih Mar. Bang, saya ada ketemu gak bang penjual sayur? Masya Allah kemarin bisa berangkat haji deh. Sebenarnya bang bukan tentang jumlah, tetapi tentang keberkahan. Afwan bang, karena kita udah berkawan ya. Kan enak ngomong kan? Karena kita udah berkawan ya bang. Saya kan sama gak nih tugas subuh nih bang. Abang tinggalkan 10 menit meja ini. Tidak mengurangi kekayaan abang. Justru menambah kekayaan abang. Pergilah tak ke masjid. Ini hadiah untuk abang sarung. Itu baru dakwah. Betul gak? Itu gak muslimin. Sambil pari, sambil mijit orang. Kerja mana bang? Kerja pabrik. Ya kan? Oh besar otot abang nih. Yalah ngetam terus kata dia. Jam berapa bang? Biasa sip malam, sip pagi. Oh sip pagi jam berapa bang? Biasa jam 6 sampai jam 2. Istirahat jam 10, jam 12. Kerja. Oh balik jam berapa? Nah, pertama tuh observasi dulu, dengarkan. So, buat dia gini loh. Koneksi dulu, baru koreksi. Connection baru koreksi. Apa bahasa Inggrisnya lupa saya. Koneksi dulu baru koreksi gitu loh. Iya ada kata sambungnya tuh maksudnya. Before correction. Connection before correction. You understand? Oke.
Mahada. Aja bejo. Nah, gitu. Itu dakwah. Coba. Yang pernah ikut Abi jalan. Setiap ketemu orang, ada nggak yang saya ceritakan? Ajak dia buat kebaikan. Mau itu tukang parkir, mau itu pengusaha, mau itu anak muda, pasti saya arahkan. Ada Dedi bang, ada bang dalam nggak nih? Nah, dikirimkan ikut belajar internet. Lagi terapi 30 hari bangun subuh. Wajib kirim foto maps. Gitu. Oh, rupa abang ini balik kerja capek, dia tak sempat sholat zuhur. Sekarang kita tidak boleh terlalu husnuzon. Maksudnya nengok orang tuh, maka nanya, abang tidak sholat tidak kayak gitu. Nah, maka besarkan dia. Kadang saya kalau ketemu pengusaha bilang gini, misalkan yang sholatnya masih bolong-bolong. Bang, kak, contoh ya, misalkan saya beli sesuatu atau ngomong, kakak belum maksimal mendatangi Allah saja lewat subuh. Allah udah kasih kakak kekayaan sebesar ini, sebanyak ini bang. Apalagi abang dan kakak datang melimpah kekayaan. Lihat podcastnya Ivan Gunawan kan, yang sama Daniel Mananta. Gua itu udah 43 tahun umurnya, jarang sholat, bahkan gak pernah sholat id. Gak pernah sholat id. Kalaupun hari raya id gue datang ke rumah nyokap, gue cuma bilang Idul Fitri supaya bisa makan lontong, datang jam 9. Lalu Allah mengizinkan ketika dia berkeinginan untuk punya tanah di samping butiknya atau samping usahanya itu 350 meter persegi, kalau di Jakarta mungkin 10 juta, berarti 3,5 M, baru doa moga-moga kebeli, moga-moga Allah kasih rezeki. Ketika rezeki baru kita ingat Allah. Tapi Allah yang Maha Rahman Maha Rahim ini dikabulkan, kebeli itu tanah. Begitu kebeli ke tanah itulah baru merasa tertampar. Baik banget Allah ya. Gue kagak nyembah dia aja, Allah tuh kasih nih. Maka sejak saat itulah gue tobat, gue hijrah berangkat haji. Setelah pulang haji, not stop mendampingi Ustadz Fatih Karim, ngisi di Muharram, Amazing Muharram. Bahkan bersedekah, ada salah satu unit bisnis yang dibuat, yang diserahkan hasilnya kepada Cinta Quran. Ini berangkat lagi ke Jepang. Arigato. Arigato ini kesambas kayaknya nih. Nah, gitu bos. Ya bang? Nah, terakhir, sebagai pelengkap. Jadi kalau disederhanakan, apa rumus kaya tadi? 1, endurance, tenaga, kerja keras, itu wajib. Kalau antum masih tidur lebih awal daripada Bang Kiki, antum tidak akan bisa ngalahkan level Bang Kiki. Standarnya Bang Ican, Bang Kiki, Bang Tama di tempat ini, dan Bang Bejo. Pastikan antum lebih banyak di medan tempur dibanding Bang Tama, Bang Kiki, Bang Bejo. Semalam saya tanya, Jo, ente tidur awal ya Jo semalam? Karena Abi pulang jam 9, mobil antum sudah terparkir di rumah. Enggak Kiai, jam 12. Kemana? Meeting sama Ican sama Tama. Mantap kali. Meeting apa? Pondok.digital, persiapan buat launching. Bang Ican tanggal 1 ke Sukabumi, apel pertama mau jadi inspektur upacara katanya. Karena itulah sahwatnya. Penerimaan santri nanti. Lalu jam berapa Jo meeting semalam? Jam 10:30 kami meeting setelah Bang Ican ngisi majelis teman Sakinah. Habisin antum ngalahkan endurance begitu. Jadi orang kaya kecepatannya 80. Lalu depan kita nih 80. Bercita-cita ngalahkan dia. Mungkin gak kira-kira? Mustahil bos. Nah maka yang terdekat kan untungnya sosok orang kaya depan mata. Ada Bang Kiki tengok. Kalau sandal tinggi sama sandal sidak tuh udah di rumah, berarti Bang Kiki udah boleh balik rumah. Tapi kalau belum ada, jangan antum balik kamar apartemen, jangan balik asrama. Kerjakan apa lagi bisa dikerjakan di pondok ini? Entah nyikat pohon ke, ya kan, mengkilatkan tiang listrik ke. Gitu rumusnya bos. Kan gitulah pikiran saya dulu tuh. Waktu zaman di multi level marketing, apa aku buat akhirnya? Alamak, upline aku ya belum pulang-pulang. Dia masih presentasi. Masa aku pulang ke rumah nggak bisa nih, macam mana bisa ngejar dia nih? Gitu perasaannya kawan. Gitu juga waktu di dakwah. Alamak, ayamnya masih berkeliaran, masih ceramah sana sini. Masa aku balik ke rumah? Gitu cara berpikirnya. Tapi memang ini udah tanda-tanda akhir zaman, mau kaya. Tapi mau cara yang gampang gitu loh.
Ada sih sebenarnya. Mau gak? Ke Gunung Kawi. Mau gak? Pesugihan. Nah, satu endurance-nya. Pastikan sendal urisan logo sidak dan sendal coklat tinggi belum ada di situ. Jangan tidur dulu. Nah, gitu ya cara berpikirnya. Kadang kan habis siang perhatikan, ada yang dengan damai dan tenang di asrama tuh. Merdeka. Kita pusing mikirkan bagaimana menghidupi dia. Dia lambaikan tangan gini. Alhamdulillah. Tapi kami sudah punya dalil sebagai kenapa kami tetap bahagia. Tapi tidak mau kami sampaikan. Jadi endurance bos. Apa? Tenaga. Maka latihan itu latihan fisik. Yang kedua, dakwah aktivitasnya. Tetap bekerja. Dakwah. Dakwah itu tidak mesti di mimbar. Yang ketiga, inilah yang menjadi percepatan. Allah sebutkan dalam satu surah yang sama yang pernah kita bahas di surah As-Suara. Di satu surah full itu, kawan-kawan buka di surah 26. Di ayat mulai dari ayat 41. Biar kita tidak terjebak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Kenapa ada lagu nih? Ismuya Media tuh ada lagu. Dah, coba bacakan. Ini satu surah. Ayat 41. As-Suara. Apa ada? Ayat 41. Ya. Apakah mendapatkan imbalan? Sorry. Mulai dari 109, lupa Abi. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Ya. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Oke. Itu di ayat 109 itu adalah kisah daripada, artinya ini surah dari zaman yang berbeda, kisah yang berbeda, tapi semuanya mengatakan yang sama. Oke, itu cerita surah ayat 109 itu kisah untuk Nabi Nuh. Oke, lanjut lagi 127. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu, imbalanku hanyalah dari Tuhan. Sama enggak percakapannya? Itu kisah Nabi Hud. Ayat 124-nya. Oke, ini lagi 145. Dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan itu, imbalanku hanyalah dari Tuhan. Oke, 164. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu, imbalanku hanyalah dari Tuhan. Itu Nabi Lut 180. Itu Nabi Shu'aib. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa orang yang berbeda, tinggal di zaman yang berbeda, bisa punya ucapan yang sama? Gimana kira-kira? Silakan temukan jawabannya nanti 2040. Nah, orang yang berbeda, di zaman yang berbeda, tapi punya kata-kata yang sama. Berarti itu rumus gak kira-kira? Siapa yang membuatkan orang-orang itu punya lisan yang sama? Allah. Berarti Allah yang mengayakan mereka. Begitu kita mengikuti SOP mereka, kita juga akan dapatkan hal yang sama yang dijanjikan Allah. Punya tenaga, berjuang bekerja sesuai dengan amanah dan skillnya. Gunakan itu kendaraan untuk berdakwah agar dapat fauzan azimah. Nah, maka dalam dakwah itu biarkanlah Allah yang memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Nah, jangan pernah batasi rezeki kita dengan bertransaksi dengan manusia.
muamalahnya oke. Tapi dalam dakwanya biarkan Allah yang membalas tadi kawan-kawan. Terus kita yang lihatnya gimana? Orang yang berdakwah, kita yang berdakwah, ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa mutadun. Ikuti orang yang tidak minta imbalan kepadamu. Tapi ketika saya lihat Bang Raffi punya energi untuk bergerak dengan followernya yang banyak, lalu rugilah kalau saya tidak ikutan dalam dakwanya Raffi. Gitu kalau kita ngelihat. Bang Raffi bikin program makan-makan di Bija, rugi dong kalau saya tidak ikutan. Saya juga pengen dapat saham kebaikan, saham pahala di situ. Nah, gitu objeknya. Paham? Rugilah kalau saya tidak mengikuti saham dakwanya Ayaman di infak beras. Ayaman punya energi lebih. Rugilah kalau saya tidak mengikuti dakwahnya UAS. Maka kita bikin hijrah bersama UAS. Rugilah kalau saya tidak mengikuti saham dakwah daripada Dr. Faroji. Maka kita bikinkan program setiap Rabu malam. Gitu cara berpikirnya kita. Kitab yang jadi dakwahnya, jadi yang pelaku dakwanya tadi ayat-ayatnya sebagai orang yang bersamai, rugi kalau tidak ikutan kontribusi. Punya harta, titipkan hartanya. Punya tenaga, bersamai ya tenaganya. Nah, tak ada cerita lain. Itulah dia rumus yang saya alami, Bang Kiki alami, terus dalam pantauan saya, teman-teman sahabat kami alami, Bang Ican, Bang Bejo, Bang Lutfan, Bang Berry, Dr. Faru juga cerita Ana di ABN, 20 tahun di Sudan. Banyak juga teman-teman beliau yang udah dari Sudan pulang Indonesia, tapi cuman hanya sekedar jadi pekerja profesional. Ngajar, tapi cuman ngajar berarti kerja gitu loh. Dakwah beda sama ngajar kawan-kawan ya. Dakwah tuh berarti ngajar kehidupan, bukan hanya ngajar keilmuan. Dan tidak se-outstanding beliau gitu loh. Dan antum manapun bisa lakukan. Gitu. Termasuk semua 544 orang yang hadir ini, semua akun-akun ini bisa ngerjakannya. Apa yang didapatkan hari ini, sampaikan ulang. Itu cara sederhananya. Maka Bang Kiki lagi ngerancang program ayah mengajar. Maghrib sampai Isya, setiap ayah wajib mengajar di rumahnya masing-masing. Ngajarkan anak, ngajarkan bini. Mau kita launching nanti. Mulailah dari situ ngajarnya. Yang tidak punya bini macam mana? Ngajarkan pokok belimbing. Oke, begitu dia yang bisa disampaikan pagi hari ini. Ada pertanyaan yang tahu peta menuju kekayaan? Tahu. Siap jadi orang kaya? Siap? Siap bayar prosesnya? Siap mensiarkan agama Allah? Yang terdekat siarkan ya program sidak. Siarkan saja program Scale Up Rezeki. Dapatkan materinya, ajak orang ikut acara setiap hari Sabtu subuh. Selesai ada kira-kira. Dakwah ada tuh kira-kira. Ada, itu dakwah. Begitu kawan-kawan yang dirahmati Allah yang bisa disampaikan pagi hari ini. Semoga mencerahkan